Kita sejak kecil diajarkan bahwa gerhana bulan terjadi akibat bulan masuk bayang-bayang bumi yang berbentuk bola. Suatu hal yang tak mungkin terjadi jika buminya datar. Gerhana bahkan bisa diprediksi dengan sangat akurat oleh NASA sampai kehitungan jam dan menit kapan terjadinya. Tentu Anda berasumsi bahwa NASA menghitung rotasi orbit bulan dan orbit bumi mengelilingi matahari sehingga dapat secara tepat memprediksi kapan bulan masuk bayang-bayang bumi. Betul? Salah. Salah besar. Mari kita buktikan. Kita cek situs NASA bagaimana sebenarnya mereka memprediksi gerhana. Kita lihat di situs resminya, NASA bisa menghitung gerhana secara akurat dengan menggunakan siklus Saros. Apakah itu? Siklus Saros adalah metode penghitungan yang dibuat oleh kaum Babilonia kuno atau sekarang Irak ribuan tahun yang lalu. Astronom Babilonia kuno mengamati bahwa gerhana adalah peristiwa rutin, sama seperti terjadinya siang dan malam. Mereka menghitung dari gerhana yang satu ke gerhana yang lain sehingga menemukan siklusnya yang disebut siklus Saros. Menurut pengamatan astronom Babilonia kuno itu, gerhana bulan terjadi dalam siklus 18 tahun, 11 hari, dan 8 jam. Siklus ini juga berlaku untuk gerhana matahari. Berdasarkan kalender Saros itu, NASA dapat memprediksi gerhana selama 150 tahun, dari tahun 1901 sampai tahun 2045. Kemudian NASA membuat animasi gerhana, seolah-olah prediksi itu dibuat dengan menghitung pergerakan bumi dan bulan mengelilingi matahari. Padahal sebenarnya mereka menggunakan siklus Saros bangsa Babilonia yang tak ada hubungannya dengan bentuk bumi. Mau buminya kotak kek, segitiga kek, tetap saja gerhana bulan terjadi dan kalendernya seperti itu. Bangsa Babilonia kuno sendiri membuat siklus Saros yang akurat itu karena menggunakan asumsi bahwa matahari dan bulan mengelilingi bumi alias geosentrik. Pertanyaan yang sangat penting adalah, mengapa NASA yang memiliki budget 256 triliun rupiah per tahun mampu menggaji profesor-profesor dan doktor-doktor manapun di dunia yang sangat pandai astronomi, geologi, matematika, animasi komputer tidak menghitung prediksi gerhana melalui pergerakan bumi mengelilingi matahari, melainkan menggunakan siklus Saros yang dibuat oleh bangsa Babilonia kuno ribuan tahun yang lalu. Kita akan menjawab pertanyaan ini nanti, karena ini semua disebabkan oleh asumsi dasarnya. Dikatakan bahwa jarak bulan dan bumi adalah 384.400 km. Anda pasti berpikir bahwa itu diukur atau dihitung oleh sains modern. Padahal, jarak bulan dan bumi dihitung oleh ilmuwan Yunani kuno, Aristarchus of Samos, 2300 tahun yang lalu. Aristarchus menghitung jarak bulan dengan menggunakan rumus trigonometri pada saat gerhana bulan dengan asumsi bahwa gerhana terjadi akibat bulan masuk bayang-bayang bumi. Jadi ini cerita lama. Seperti telah disampaikan pada episode yang lalu, teori bumi mengelilingi matahari sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Aristarchus bahkan menghitung jarak bulan berdasarkan asumsi tersebut. Maka didapatlah angka 240.000 miles atau 384.400 km. Apakah ini fakta? Tentu saja bukan. Ini adalah perhitungan trigonometri dengan asumsi bahwa gerhana terjadi karena bulan masuk bayang-bayang bumi. Analogi sederhananya begini. Ia menghitung panjang badan tikus dengan mengukur panjang ekor yang ia asumsikan adalah ekor tikus. Menjadi masalah jika yang dia ukur adalah ekor gajah, sehingga menghasilkan perhitungan badan tikus sebesar badan gajah. Dengan menggunakan asumsi yang sama, Aristarchus kemudian mengukur diameter bulan. Lewat fenomena gerhana, didapatlah angka diameter bulan 1/3,6 kali bumi, yaitu 3.474 km. Setelah mendapat jarak bulan, ilmuwan Yunani kuno 2300 tahun lalu itu mengukur jarak matahari. Didapatlah jarak matahari 149,6 juta kilometer dari bumi. Persoalannya, angka itu 400 kali lebih besar dari jarak bulan ke bumi. Padahal, kita selalu melihat bulan dan matahari besarnya hampir sama, yang menyebabkan gerhana total jika matahari tertutup bulan. Maka dibuatlah asumsi baru. Matahari dan bulan kelihatan besarnya sama, padahal jaraknya, menurut hitung-hitungan Aristarchus tadi, 400 kali lebih jauh, karena matahari besarnya 400 kali lebih besar dari bulan. Dengan begitu pula, disimpulkan bahwa matahari besarnya 109 kali bumi. Beginilah cara mengukur dengan rumus di atas kertas. Perhitungan matematikanya memang benar, namanya juga ilmu pasti. Asumsi dasarnya yang salah dari awal. Maka dimulailah dogma sains modern bahwa matahari itu besar sekali. Matahari 109 kali lebih besar dari bumi. Matahari besarnya 400 kali lebih besar dari bulan. Tapi jaraknya 400 kali lebih jauh sehingga kelihatannya sama besarnya dengan bulan.
Panca indera dan logika kita dikalahkan oleh asumsi rumus. Dari mana Aristarchus 2300 tahun lalu bisa memastikan bahwa gerhana bulan terjadi karena masuk bayang-bayang bumi? Sampai sekarang pun, kalau benar gerhana terjadi karena bulan masuk bayang-bayang bumi, mengapa NASA masih menggunakan kalender Saros untuk memprediksi gerhana? Mengapa NASA tidak menghitung sendiri dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari? Jawabannya sederhana, karena memang hitungan itu salah semua akibat asumsi dasarnya yang salah. Gerhana tak akan pernah bisa diprediksi jika menggunakan angka-angka itu.